Assalamualaikum warahmatullahi أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज भी मैं साहबा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की hari ini juga saya akan menyampaikan berbagai mimpi dan ru'ya para sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalam. Allah bagaimana hubungan dan bagaimana perlakuan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Karena sebagian dari mereka ada di antara mereka yang hari ini pun untuk kita apa yang mereka disampaikan oleh Tuhan kepada mereka bagi kita merupakan pelajaran. Hazrat Mia Muhammad Zuhuruddin Sahib Beat tahun 1905 beliau berkata bahwa satu kali dalam keadaan lapar dia tidur jam 12 siang, istrinya tengah memijitnya. Pada saat itu dia mengantuk. Di dalam mimpi itu dia melihat bahwa ada seorang perempuan berpakaian kuning datang ke rumah saya sambil membawa susu di tangannya dan datang dan memberikan kepada saya dan mengatakan bahwa Miaji, susu ini saya bawa untuk Tuan, minumlah ini. Dan ketika saya mulai minum, maka perempuan itu mengatakan bahwa di sini tidak masukkan gula, kocoklah itu. Maka ketika saya mulai memasukkan susu, maka saya bangun. Istri saya mengatakan, dan ketika dia memijit saya, dia mengatakan, apakah Tuan takut? Saya mengatakan tidak, bahwa saya melihat mimpi dan di dalam mimpi itu saya perdengarkan kepada istri saya dan saya lupa. Tidak lama kemudian maka ini persis seperti itu, seorang perempuan berpakaian kuning datang kepada saya sambil membawa susu, dan itu perempuan itu adalah ibu dari anak saya, murid saya. Lalu dia membawa susu dan saya minum susu itu, dan ketika saya minum dia mengatakan di dalamnya ada gula, kocoklah itu. Istri saya mengatakan sambil tertawa bahwa ini adalah mimpi yang Tuhan perdengarkan sebelumnya kepada saya, sempurna kata demi kata. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala seperti itu, mimpi persis dalam keadaan itu diperlihatkan untuk memperlihatkan kebenaran seseorang. Itu seperti itulah Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan sarana
Orang yang tidak percaya kepada Tuhan tentu akan mengatakan bahwa ini mungkin hanya kebetulan dan karena keinginannya datang susu. Jadi kedua hal ini, pertama yang diperlihatkan oleh Tuhan dalam keadaan mimpi, dan itu yang terjadi. Dan ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah masukkan di dalam hati seorang perempuan. Itu dia terpikir olehnya untuk memberikan susu kepada orang yang baik. Dan secara langsung Tuhan menyempurnakan itu. Hazrat Maulwi Abdul Rahim Nayar, beliau BA tahun 1901, menerangkan bahwa ketika saya sebagai guru di high school, maka Maulwi Sir Ali waktu itu sebagai ketua, waktu itu saya pimpinan dari sekolah permainan olahraga. Maka pada saat itu saya berdoa kepada Tuhan, akibat saya sangat sedih karena ada pertentangan dalam pendapat. Maka saya berdoa, saya melihat di dalam sebuah kertas, selai kertas, bahwa no turnamen, no game, bahwa tidak ada turnamen, tidak ada game. Maka sudah itu saya sakit, saya tidak bisa ikut di dalam pertandingan itu. Dan hari di mana ada pertandingan akibat daripada hujan deras, itu turnamen komite itu meniadakan turnamen itu, pertandingan itu. Jadi murid-murid kami sangat gembira karena mimpi itu menjadi sempurna, yakni ilham itu menjadi sempurna. Dan para pemain pun diberitahukan, mereka sangat gembira bahwa ilham gurunya itu sempurna, dan mereka menjelaskan ketika sampai di kajian, maka memberitahukan kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, maka Huzur mengatakan bahwa mimpi Tuhan itu sempurna dengan baik. Ini adalah membuktikan sebuah tanda tentang kebersihan hati Tuhan. Maka beliau menjelaskan tentang kesenangan beliau kepada murid-muridnya tentang sempurnanya ilham itu. Hazrat Syekh Ata Muhammad Sahib Sabak Patwari Wanjua bayan farmate hain. Hazrat Syekh Ata Muhammad Sahib itu sebagai beliau menjelaskan bahwa ketika ada tentang permasalahan tembok, yakni jadi apa yang terjadi dengan sepupu beliau, Huzur mengatakan tentang bahwa beritahukanlah siapa yang bermimpi, beritahukan kepada saya. Karena Hazrat Masih Maud bersabda bahwa Allah memberitahukan kepada saya bahwa engkau adalah Yusuf kedua. Karena Yusuf itu disakiti oleh saudara-saudaranya. Maka Allah memberitahukan kepada saya bahwa saya Yusuf kedua. Maka saya memperdengarkan mimpi itu. Dan bahwa saya memakan tarbus. Maka saya berikan kepada bagiannya itu kepada Abdullah, semangka itu. Maka Huzur mengatakan bahwa di rumah kamu akan lahir 2 anak, namun tidak akan hidup. Maka lahir seorang anak, dan setelah 11 bulan dia meninggal. Maka sudah itu tidak ada lagi anak. Maka kendati ini tidak terkait dengan sidang itu, walhasil dia melihat dalam mimpi itu, dia itu sempurna. Hazrat Amir Khan Sahib yang beat pada tahun 1903, dia mengatakan bahwa pada tahun 1917 saya melihat seorang itu melarikan kuda datang, dan saya di samping kolam. Orang itu turun dari kudanya dan mengatakan kepada saya bahwa saya adalah raja dan nama saya adalah Ahmad Ali, doakanlah untuk saya. Maka saya berdoa, saya mengangkat tangan untuk berdoa, dan dia pun juga ikut serta dalam doa. Dan ketika kami selesai berdoa, maka segera dia naik ke atas kuda dan melarikan kudanya lalu kembali. Tidak lama kemudian baru
maka tidak kehitung prajuritnya datang itu dengan debu yang berterbangan, maka dia bersama lalu melawan musuh itu prajurit musuh itu dia menggunakan senjata yang tidak mungkin nampaknya untuk melawan itu, maka lalu dia mengatakan bahwa tidak ada perbandingannya antara pertandingan itu. Namun seorang mengatakan dia kepadanya dalam mimpi bahwa apakah hiasan burung mur itu kurang. Namun begitu mendengar suara senapan dia langsung lari. Begitu juga itu laskar musuh itu lari. Lalu saya bangun. Jadi kekuatan sejati itu adalah karunia Allah dan dukungannya. Bukan kehebatan secara lahiriah. Jadi pekerjaan yang dengan doa, dengan keredaan Allah itu tidak akan bisa dibandingkan dengan keagungan yang secara lahiriah. Dan Allah memperlihatkan akibatnya. Hazrat Imam Mamuddin Sikwani mengatakan bahwa pada tahun 1899, jadi beliau beat tanggal 23 November. Jadi ada sedikit mimpi bahwa saya di pundak saya ada satu tempat. Di saat itu saya memberikan uang pada huzur kurang lebih 20 kurang 2 rupiah. Maka beliau tersenyum, katanya, bagaimana huzur, saya melihat dalam mimpi bahwa seperti itulah uang saya berikan kepada Tuhan. Katanya uang itu, mimpi itu pun menjadi sempurna dan beliau menerima itu. Hazrat akhir beliau beat tahun 1903 bahwa saudara yang besar Chaudhry Atta Muhammad Sahib itu dalam sidang sebidang tanah, saya melihat dalam mimpi bahwa istrinya itu nikah dengan orang lain, maka sidang itu kalah dan hartanya pun lepas dari tangannya. Maka kadang-kadang mimpi itu pun juga dia melihat mimpi dan segera itu mulai menuduh bermacam-macam dan mulai khawatir. Jadi kadang-kadang mimpi itu berbagai tabir. Di sini pun dia melihat mimpi dan dia istri nikah dengan orang lain dan sidang itu pun akhirnya dia kalah. Hazrat Amir Han Sahib mengatakan bahwa yang beat pada tahun 1903 riwayat beliau adalah ringkasnya itu berkenaan dengan mimpi itu. Saya mengatakan pada tahun 18 Desember saya melihat dalam mimpi di rumah saya ada lahir seorang anak, maka saya memeluknya, saya sambil membaca selawat dan saya membagi-bagikan petasan. Anak itu cantik, cakap, tapi kurus. Maka pada 15 Februari 1900 Tera, anak maka Khalifah Awal memberi nama Abdullah Awal. Jadi pada tahun 1028 ketika dia sampai umur sebegitu, dia tetap kurus. Kemudian satu lagi ada mimpi Amir Han Sahib. Dia mengatakan bahwa tanggal 24 November pada waktu malam saya melihat petapa Hindu yang penyakit kur, namun kendati dia sangat agak kuat, yang dia memperlihatkan kehebatan, kekuatan badannya itu kepada anak-anak muda dan menyuruh dia untuk tajarut, tidak nikah. Dia memperlihatkan besi itu seperti emas. Maka saya katakan kepada petapa itu, coba perlihatkan kepada saya supaya itu menjadi emas. Maka dia pun enggan, namun dia mulai saya katakan kepadanya bahwa perhatikanlah bahwa kini saya akan menzahirkan akan kamu siapa yang sebenarnya. Mari kita sepuh itu dan kita pukul dengan palu. Maka nanti akan terlahir yang sebenarnya. Maka petapa itu menjadi malu. Maka katanya nanti saya akan terlihat kelemahan saya. Maka
saya mulai menabligi petapa itu, Hindu itu. Ya, jadi dia mau menggeser dari Islam, malah saya justru menjelaskan tentang Islam sejati kepadanya. Dan dia mengatakan bahwa sehingga petapa Hindu itu pun mendengarkan tablik saya, dan ketika ada pengaruhnya, maka dia mengatakan bahwa saya pun juga hendaknya perdengarkanlah buku-buku Mirza Sahib kepada saya, kepada kami. Maka sudah itu saya mengatakan kepada petapa Hindu itu bahwa perhatikanlah bahwa Allah memberikan kekuatan kepada manusia. Kalau manusia tidak menggunakannya dengan benar, maka jadi kalau tidak menggunakan kekuatan itu, maka dia akan merugi. Misalnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kasih sayang dalam diri manusia. Kalau kepada seorang yang teraniaya memasukkan sidang, lalu untuk yang zalim tidak ada yang mengasihinya, apakah benar itu cara yang seperti itu? Yakni orang yang zalim itu harus hendaknya dihukum, tidak ada kasih sayang kepadanya. Kemudian saya melihat dalam mimpi bahwa saya katakan kepadanya bahwa Allah yang memberikan mata untuk melihat, kalau itu tidak digunakan maka pasti akan merugi. Lihatlah, kalau seorang itu menutup mata lalu dia tidak menggunakannya untuk menanam, maka apakah dia akan dapat? Maka dari contoh itu petapa itu dia mengatakan bahwa Allah yang memberikan kekuatan untuk mempunyai anak, kalau itu tidak digunakan, maka dari mana anak-anak yang cantik-cantik? Maka saya pun memberitahukan kepada murid-murid petapa itu bahwa lihatlah bahwa petapa yang mendakwakan dirinya itu, kalau ibu bapak tidak menyatu, maka dari mana anak-anak yang cakap itu lahir? Maka dengan mendengar dalil ini, maka petapa itu heran. Katanya seperti itu orang-orang sebelumnya menganggap itu benar, namun tidak memikirkan dalil itu. Namun Mirza Sahib setiap kebatilan itu dia hancurkan, dia buktikan kedustaannya. Jadi kemudian saya katakan bahwa inilah begitu. Maka dari mana hewan-hewan itu, dan begitu juga kama khalaqtul jinna wal insa illa itu akan habis, dan kedatangan para nabi pun akan tertutup, yang dari mana orang ini mendapat faedah. Maka ketika saya mengatakan itu, maka di dalam mimpi saya mengatakan bahwa dia melihat bahwa Khalifatul Masih awal ketika beliau sedang memberikan dars, maka saya mengisyaratkan kepada beliau bahwa kamu yang mempelajari ma'rifat Quran dengan mengikuti rahbaniyat, bagaimana kamu mendapatkan kesempatan ini? Jadi rahbaniyat yang kamu menganggap diri kamu sudah sampai pada tingkatan yang tinggi, itu bagaimana bisa? Jadi dalam mimpi, dan ketika saya bangun, maka saya diberikan pemahaman bahwa jadi penyakit petapa itu pun juga itu adalah hilang dengan kekuasaan Tuhan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, orang yang menentang undang-undang Tuhan, jadi pekerjaan yang bertentangan dengan fitrat atau membuat semacam yayasan atau parlemen, parlemen membuat undang-undang, peraturan, maka undang-undang Tuhan pun juga akan bergerak, dan dengan bergerak itu akan menghancurkan, menjadi faktor untuk kehancuran bangsa. Jadi dewasa ini orang-orang Ahmadi yang pada saat ini berkembang, tersebar di berbagai negara, itu orang-orang duniawi dalam berbagai cara yang tidak masuk akal, dia ingin menguasai mereka. Oleh karena perlu banyak membaca istighfar untuk jangan menjadi bagian dari mereka. Hazrat Abdul Sattar Sahib, anak dari Abdullah Sahib, mengatakan
beliau beat 1892 bahwa istri saya memperdengarkan mimpi bahwa istri Hazrat Masih Maud memberikan 2 rupiah, maka ketika sidang itu menang maka Tuhan memberikan 2 rupiah. Seperti itulah mimpi itu benar, sempurna, dan saya memberikan istri saya yang 2 rupiah itu. Maka Hazrat Amir San Sahib juga meriwayatkan bahwa katanya pada tanggal 1 Juni 1905 di dalam mimpi dengan air yang jernih saya menangkap ikan, maka datang badai, maka sedikit saja saya merasakan ada gempa, dan saya melihat gempa itu, maka selalu bersujud, dan dalam keadaan sujud saya mengatakan ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Saya mulai baca itu, maka datang gempa, maka orang mengatakan bahwa ini katanya gempa biasa, tidak gempa yang besar. Maka ketika dia mengatakan itu, maka dalam hati saya terpikir bahwa kamu pun sekarang bersujudlah, gempa akan datang, dan sudah itu datang gempa besar yang menjadikan banyak kehancuran. yakni ini berbicara mengenai 1905, yakni mengenai gempa bumi Kangra, dan sesudah itu pun datang gempa. Mungkin gempa-gempa yang akan datang pun juga itu telah diberitakan, bisa jadi tentang gempa Perang Dunia Kedua. Walhasil ini merupakan pelajaran bahwa ada satu gempa, dengan melihat satu keadaan gempa, manusia itu jangan hendaknya tidak menghiraukan itu, bahkan hendaknya tunduk kita di hadapan Tuhan, dan hendaknya senantiasa berpegang teguh kepada Tuhan, baru kita akan bisa selamat dari bencana. Karena zaman yang merupakan zaman Masih Maud itu akan sangat banyak sekali nubuatan tentang gempa. Jadi kita pun juga hendaknya senantiasa tunduk di hadapan Tuhan, jangan sampai tidak menghiraukan. Mir Sahib mengatakan bahwa pada tahun 29 Mei 1905 saya melihat dalam mimpi bahwa ada hujan dan badai, maka dengan melihat orang-orang bernaung di bawah sebatang pohon, karena jangan-jangan pohon itu jatuh kepada kita, namun orang-orang miskin datang di bawah pohon itu. Maka ketika orang-orang miskin itu datang di situ, maka dengan daerah itu menjadi gempa, hancur dengan topan. Maka di dalam itu saya berkata, pada umumnya dilihat bahwa umumnya orang-orang yang lemah itu datang dan ikut di bawah naungannya. Ketika datang Nabi Allah, Hazrat Mir Mian Han Sahib mengatakan bahwa pada tanggal 25 Juni 1905 saya di Ahrana, saya melihat beliau sedang beribadah. Maka ketika beliau selesai ibadah, maka huzur menunggang kuda, dan ketika tidak jauh pergi, maka beliau mengatakan bahwa apakah ada yang mengatakan kepada Khalifah Awal supaya cepat siap-siap, bahwa ruka itu berikanlah surat kepada Maulwi Sahib. Di dalam surat itu mengatakan bahwa jadi uang yang jadi perhiasan itu bawalah. Maka saya mengatakan bahwa huzur saya hadir. Maka dengan membawa surat itu saya bawakan kepada Khalifah Awal, dan ketika sampai di Mekah, pada perjalanan itu terus, dan kami sampai di Mekah, maka di sana nampak gunung-gunung kecil di mana ada batu-batu dan kapur, dan ada air yang mengalir, alirannya kecil-kecil. Ini semuanya karunia Tuhan bahwa air itu mengalir seperti itu. Kalau aliran ini hancur dengan gempa, maka air ini akan kotor. Apakah takwilnya itu hanya Allah yang tahu, namun isyaratnya adalah bahwa Hazrat Rasulullah SAW, pencinta beliau, yakni muridnya pencinta sejati Rasulullah, itu di Mekah satu hari kemudian akan memperlihatkan Islam, keagungan Islam, yakni akan membersihkan Islam dengan ajaran untuk membersihkan Islam.
akan dengan ajaran itu akan membersihkan dunia, dan di bawah nizam khilafat itu akan berjalan, dan berbagai bangsa akan meminum air dari itu dan akan mengambil faedah dari itu. Hazrat Amir Khan Sahib mengatakan bahwa Hazrat Khalifah Awal, sebelum Khalifah Awal wafat, dalam mimpi saya melihat gerhana bulan matahari, maka takbirnya itu adalah saya takbirkan kewafatan beliau. Beliau mengatakan bahwa tanggal 13 Januari tengah malam saya melihat Hazrat Khalifatul Masih Tsani saya melihat beliau berdoa, seakan-akan beliau di sekeliling beliau, murid-murid itu, beliau jadi Patih Ahmad Syahid beserta beliau. Maka tanggal 13 Januari beliau bersama beberapa sahabat itu tentang beliau berdoa, dan pengumuman tentang doa beliau, Pocodi Muhammad Patih Ahmad Sahib lah yang mengumumkan di Masjid Mubarak. Jadi beliau menulis bahwa pada September 1912 Khalifah Awal dengan beberapa orang, saya melihat beliau dalam mimpi bahwa Huzur bersabda bahwa kami tidak menerima kalau orang-orang kafir mencaci maki Rasulullah dan lalu kita aman. Kami menghendaki bahwa orang-orang kafir sebelum mereka mencaci maki kita itu akan. Jadi katanya mimpi ini saya perdengar kepada Khalifah Awal bahwa ini merupakan mimpi yang sangat penuh berkat. Jadi beliau mengatakan bahwa pada tahun 20 Februari 1913 Hazrat Khalid bin Walid memegang pedang dan memperoleh kemenangan, dan orang otomatis menyerahkan senjatanya kepada beliau dan mengikut serta dengan beliau. Hazrat Mirza Mahmud Sahib, anak Muhammad Jalaluddin Sahib, pada saat perjalanan ke Jahla mengatakan bahwa beliau beat pada tahun 1895 ketika masih mau datang ke Jahlam. Saya datang dan pada saat itu sangat ramai, maka atas pertanyaan seorang itu dia mengatakan bahwa ini adalah nur Allah, yakni Ahmadiyah, ini tidak akan padam dengan pemadaman orang-orang. Dan saya Abdul Latif Said mengatakan bahwa Allah telah 3 kali memberitahukan kepada saya. Kemudian Amir Khan Said menulis bahwa pada tanggal 6 September pada waktu malam saya melihat Khalifatul Masih Awal dalam mimpi bahwa di tangan beliau ada tongkat, dan sapi tua yang buruk datang ingin memukul beliau, tapi karena takut dengan tongkat dia tidak berani, dia mundur ke belakang, sehingga beliau sampai kepada satu tempat di mana dia duduk dia membuat stempel yang palsu, dan ketika itu dia ada di toko. Khalifatul Masih Awal datang, orang toko itu mengatakan bahwa Maulwi Nuruddin apakah ada di sini? Ya, saya katakan ada di sini. Maka pemilik toko itu mengambil orang yang membuat stempel itu, dan Khalifah Awal itu masuk di rumahnya, dan rumah itu sangat bagus sekali itu, dan dia sangat menghormat, orang itu sangat menghormati beliau. Dan ketika Huzur keluar dari rumah itu, maka di sekeliling beliau banyak sekali orang. Maka orang yang membuat stempel yang palsu itu dikejar, dan saya mencari dia dengan terbang, namun saya tidak mendapatkan. Mimpi ini saya sampaikan kepada Khalifatul Masih Awal. Huzur mengatakan bahwa takbirnya itu adalah tentang tentang penyakit yang panjang, dan pada saat masa khilafat beliau akan menyebarkan selebaran menentang khilafat. Dan kemudian Maulwi Sahib
akan perginya Maulwi Sahib itu dari Qadian itu sempurna, persis seperti itu. Maulwi Muhammad Ali. Dikatakan bahwa pada tahun 1913 saya melihat sarang labah, dan Khalifah awal mengatakan bahwa saya memandikan Maulwi Syar Ali yang memandikan jenazah itu, yang saudara saya yang baik. Maka mimpi saya ini saya perdengarkan kepada Khalifatul Masih Sani mimpi itu, dan kepada Hazrat Mirza Basiruddin. Ini peristiwa sudah Khalifatul Masih awal, dan Maulwi Sahib lah yang memandikan Khalifah awal. Saya tidak mengatakan bahwa atas dasar mimpi saya ini itu terjadi, tapi mungkin bisa terjadi. Walhasil yang memandikan itu adalah Mirza Maulwi Syar Ali. Hazar Haridin Sahib, anak daripada Mustaqim Sahib yang beat 1906, beliau mengatakan bahwa ketika Hazrat Masih Maud itu wafat, dan pada masa Khalifah awal, maka dengan perantaraan khilafat itu beliau yang masuk pada saya adalah bahwa satu kali saya melihat dalam ru'ya bahwa ada kuda yang cakap yang bagus sekali, dan di dekat kuda itu ada tempat duduk yang ada tempat tidur. Di dalam mimpi itu ada badai nampaknya, dan itu merupakan musim germa atau musim semi, di mana biasa tidur ini di Pakistan. Orang yang ada di Pakistan tahu bahwa bagaimana badai itu datang tengah malam, dan kadang-kadang tempat menjadi penuh dengan air, dengan tanah, dan maka saya membersihkan tempat tidur itu. Maka tempat tidur itu nampak adalah Khalifatul Masih awal. Jadi semua peristiwa ini saya beritahukan kepada Khalifah awal. Takbirnya itu adalah bahwa apa yang kita dapatkan itu kamu pun juga akan dapat. Hazrat Deta Sahib, kepala sekolah Abdul Sattar, mengatakan beat 1898, Hazrat di zaman Khalifah awal saya diperlihatkan pemandangan yang bagus yang merupakan kondisi daripada habarsu kehidupan saya. Jadi pada waktu waktu tahajud saya melihat ada dua orang yang sedang berbicara, bahwa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak. Dia mengatakan bahwa ya nampak di Jehlam. Kemudian dia mengatakan, lihatlah bahwa ini adalah istana, jendelanya itu dan kaca-kacanya itu hitam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Jadi 4 khalifah itu duduk, sangat agung sekali pemandangan itu. Maka pemandangan itu terbang ke langit, maka pemandangan itu pun berubah. Hanya Hazrat Khalifah Abu Bakar Siddiq yang nampak pemandangan ini saya lihat dengan sangat baik. Maka Hazrat Abu Bakar Siddiq memperlihatkan wajahnya, maka persis seperti merupakan wajah Khalifah awal. Di dalam hati saya terbetik bahwa ini adalah Khalifatul Masih. Maka bahwa Abu Bakar adalah dalam bentuk Nuruddin. Jadi kalian tidak akan wafat kalau tidak melihat Nuruddin. Maka Huzur mengatakan bahwa ini adalah merupakan mimpi yang indah, yang bagus, merupakan mimpi habar suka. Jadi di sini pun juga jadi ini wahyu Hazrat Masih Maud alaihissalam. Yani orang yang mencintai kami adalah tinggal di rumah kami. Kemudian ada juga wahyu kepada saya bahwa jadi ini adalah merupakan saat buah daripada jadi akan memperlihatkan keagungannya. Jadi pada zaman itu bagaimana tanda-tanda akan kemajuan jemaat yang diperlihatkan kepada para sahabat Masih Maud, dan dikatakan bahwa
banyak sekali mimpi-mimpi yang saya lihat. Hazrat Utsman radhiyallahu ta'ala, jadi Rasulullah memberikan makanan manis, dan kemudian di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Kemudian huzur tempat perbukitan saya, maka saya huzur memegang tangan saya. Begitulah huzur memetik bunga, saya pun memetik bunga memberikan kepada huzur. Jadi seperti itulah saya haji dan melihat Mekah Mukarramah, dan saya tawaf Ka'bah, dan saya lahir pohon-pohon yang indah, dan ini pemandangan itu yang saya lihat, yang penuh dengan buah pohon-pohonan itu, pohon-pohon kurma, dan sebagian orang-orang suci pun, Qazi Abdullah Sahib pun juga dilihat dalam mimpi. Kemudian Zat Maulana Ghulam Rasul Rajiki pada saat tahajud beliau melihat bahwa jadi ada seorang penting datang Qadian. Saya dalam melihat orang-orang Ahmadi berjumpa dengannya, dan Maulana saya dan Maulana dan orang penting itu takut kalau Maulana membunuh beliau. Saya katakan kepadanya, Maulwi, tidak ada hak khawatiran dari Maulwi Sahib. Jadi dari pihak Maulwi ini mimpi Ghulam Rasul, saya akan bertanggung jawab. Seperti itulah ada seorang juga melihat dalam mimpi bahwa berkenaan dengan itu mimpi yang sangat bagus. Hazrat Syekh Muhammad Ismail, anak daripada Walid Syed, ini beliau beat tanggal 18/94. Wahai Tuhan, barang siapa yang bersumpah dia akan yang dusta, maka dia akan dilaknat dari sisi Engkau. Dan saya bersumpah bahwa saya yang berdosa, dan kalau saya tidak pernah bersumpah atas kedustaan. Jadi kalau Engkau akan menghukum saya melihat bahwa katanya kebun semua jemaat di sana, dan ada orang-orang miskin satu pihak dan orang-orang kaya satu pihak. Orang-orang kaya itu dijadikan pimpinannya itu, jadikan Maulana Syalqot sebagai mimpi. Ini mimpi dalam zaman Hazrat Masih Maud. Dan kaitan mimpi itu adalah kaitannya dengan khilafat. Walhasil Maulwi Abdul Karim ditetapkan, maka orang-orang miskin itu dijadikan saya sebagai pengawasnya. Maka ceramah pertama adalah Maulwi Abdul Karim Syalqoti yang akan menyampaikan, dan saya Hazrat Maulana dalam ceramahnya itu menjelaskan tentang dalil-dalil khilafat, dan saya dalam ceramah saya tentang dalil-dalil khilafat melalui berwi, dan dengan memberikan dalil saya menolak. Maka Maulana menjelaskan tentang dalil khilafat, maka saya menolak dalilnya, dan menjelaskan tentang dalil-dalil khilafat. Maka Maulwi Sahib melompat, dan dia melompat lagi dan datang kepada Khalifah awal bahwa ambillah beat saya. Hazrat Ali Apatul Masih awal mengambil beat, dan beliau pergi ke satu tempat di tempat yang terpisah. Maka mimpi saya ini saya jelaskan kepada Hazrat Aqdas Masih Maud alaihi salatu wassalam. Di zaman ini mimpi ini dilihat zaman Masih Maud alaihi salatu wassalam. Jadi merupakan ru'ya berkenaan dengan khilafat. Jadi inilah yang senantiasa di dalam jemaat Allah terus memperlihatkan kepada para sahabat. Jadi bukan hari ini sebagian orang keberatan bahwa jadi mimpi itu mulai dari zaman Khalifatul Masih awal, Khalifatul Masih Sani juga. Walhasil ini beberapa mimpi yang telah saya terangkan. Jadi hal yang ingin saya sampaikan selanjutnya adalah hari ini adalah bahwa
di Sierra Leone dan Bangladesh. Mereka ini sedang mengadakan jalsa. Di Sierra Leone itu kini sedang diadakan jalsa, dan Bangladesh itu jalsa yang pertama, hari pertama di Bangladesh Ahmadiyah sampai itu telah 100 tahun hari ini. Jadi begitu juga jemaat Britania setelah menjadi 100 tahun. Jadi jemaat Inggris pun juga tengah membuat acara 100 tahun. Jemaat Bangladesh, Jerman, jalsa salanah juga di dalam bagian ini merupakan bagian yang besar memang. Oleh karena itu pada tahun ini di stadion itu dia membuat jalsa yang besar di sana supaya dengan mudah semua program itu dapat berjalan. Kemudian tempat akomodasi juga banyak orang yang ikut serta. Jadi persiapan-persiapan yang sudah disiapkan pada besok kemarin ada ulama yang dia mengumpulkan anak-anak muridnya dan orang-orang jemaat Islami. Dia ada 3.000 kurang lebih itu datang ke jalsa. Jadi di stadion jalsa yang disewa, dia menyerang ke tempat itu. Di sana polisi berdiri tidak melakukan apa-apa. Akhirnya orang-orang itu, para penyerang itu, kurang lebih semua sarana-sarana itu dihancurkan dan membakarnya. Yang dari itu barang-barang sewaan, kursi dan kipas-kipas angin, walhasil itu puluhan juta jadi kerugian. Jadi inilah orang-orang yang menganggap dirinya Islam, yang menganggap dirinya pengawas Islam, walhasil kini jalsa itu tidak akan ditunda, jalsa itu akan terus berjalan, jemaat akan berjalan. Jadi tempat itu kecil, namun jalsa itu akan berjalan insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ikut serta dalam jalsa, yang banyak orang-orang luar juga datang itu dari luar, kepada mereka itu Allah memberikan perlindungan dan jalsa pun juga dapat berakhir dengan baik. Dan keburukan-keburukan pada ulama itu ditimpakan kembali kepada mereka. Dan banyak kerugian-kerugian kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan itu, dan oleh karena itu banyak berdoa. Jalsa kedua sebagaimana saya katakan itu adalah di Sierra Leone dan Bangladesh. Para ulama itu bedanya itu adalah di sana sebagian ulama jadi dia memberikan kesan yang sangat bagus, pikiran-pikiran yang bagus dan kesan-kesan yang bagus. Di dalam diri mereka terdapat kemanusiaan. Mereka datang dalam program kita, kendati Allah mudah-mudahan itu memberikan ganjaran kepada mereka dan Allah membukakan hati mereka. Mereka memahami akan pendakwaan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Walhasil doakanlah untuk Sierra Leone, mudah-mudahan jalsa itu menjadi sukses, dan semua orang yang ikut serta, orang-orang Ahmadi yang ada di situ pun juga diberikan mereka mendapat berkat-berkat dari jalsa. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, jemaat Sierra Leone juga dan merupakan jemaat yang sangat ikhlas di antara jemaat-jemaat yang ada. Mudah-mudahan kesetiaan dan keikhlasan mereka terus bertambah, dan dengan secepatnya negeri ini masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah, supaya Islam yang hakiki, ajaran Islam yang hakiki itu dapat dinikmati, mereka semua dapat mengamalkan itu. Sesudah salat Jumat,
saya akan melaksanakan salat jenazah. Jenazah pertama adalah Azizam Khalifah Kundi yang jamnya Amas itu murid mahasiswa jamnya Selalan. Beliau sedang pada tanggal di kelas 2, wafat tanggal 31 Januari. Beliau sedang mempersiapkan jalsa. Jadi dalam keadaan persiapan pada saat wakari amal, akibat jatuh dari tangga, di kepala beliau pecah. Akhirnya dibawa ke rumah sakit dan diketahui bahwa tulang kepalanya itu pecah. Maka dioperasi, disiapkan. Namun sebelumnya dia itu wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi negara tetangga Sri Lanka di Kanakari, jadi dia datang ke jamnya, seorang yang baik dan seorang yang mahasiswa yang mukhlis. Beliau hanya sendiri Ahmadi di jemaah di keluarganya. Ketika mewakafkan dirinya di jamiah, keluarganya menentang. Namun dia pada tahun lalu ketika dia pergi ke Kanakari di waktu libur, maka ibu bapak almarhum dia melihat perubahan yang besar, dan melihat perubahannya itu ibu bapaknya pun beat di tangan jemaat. Jadi bapaknya namanya Pasina Konde dan Sindik. Pemuda ini sangat saleh, seorang yang sangat mencintai khilafat, dan apapun tanggung jawab yang diberikan kepada dia menyempurnakannya itu lebih dari kemampuannya, tanggung jawab itu. Beliau senantiasa jadi berdoalah bahwa supaya kapanpun saya meninggal itu dalam keadaan jenazah kedua Codi Basir Serak, mantan Sadr Garbi, ketua Sadr Garbi, tanggal 24 beat tanggal tahun umur 82 tahun. Allah Deta Sahib, beliau anak Allah Deta Sahib, sahabat Hazrat Masih Maud. Beliau kurang lebih selama 16 tahun Seksemal, 25 tahun Sri Stanata, dan 22 tahun Sadr Jemaah, dan 10 tahun sebagai Amir, dan 40 tahun dia menjadi wakil surah. Dan beliau seorang yang sangat teratur dalam sholat, dalam canda, dan sangat banyak pengorbanan yang dalam jemaat. Seorang yang saleh dan seorang yang muttaqi, dan beliau begitu juga beliau banyak mendapat kesempatan untuk melakukan dorah juga, kunjungan-kunjungan di Daskakot. Beliau dapat taufik untuk mendirikan masjid. Beliau seorang pemberani yang orang-orang Gair Ahmadi pun juga sangat terpengaruh dengan pribadi beliau, dan beliau pun juga 3 kali dapat dimasukkan dalam penjara. Ada 3 anak laki dan 3 anak perempuan. Mudah-mudahan Allah meningkatkan derajat beliau. Jenazah ketiga Mukarram Abdul Ghaffar Dar Sahib, tanggal 5 Februari 2013 wafat. Beliau ada di Rawalpindi sampai akhir waktu beliau ini. Memang tidak, beliau sehatnya pun juga karena tua, dalam kendati 97 tahun beliau masih turun naik tangga. Pada saat wafat beliau minum cai. Katanya hati saya tidak ingin makan, katanya berilah makan obat. Dan ketika anak beliau, keponakan beliau memberikan, dan tahu-tahu badannya itu tidak bergerak dan kurang lebih beliau sudah wafat. Walhasil beliau dibawa ke rumah sakit dan ternyata beliau sudah wafat. Beliau lahir 1916. Beliau tinggal di Asnur, dan keluarga beliau jadi keluarga beliau dari keluarga Kashmir yang mukhlis.
dan bapak beliau Abdul Qadir Dar Sahib, dan beliau di antara sahabat Hazrat Masih Maud. Begitu juga paman beliau Abdul Rahman Sahib juga seorang sahabat. Kakek beliau, temannya pun Muhammad Ramadan Sahib, tinggal di Kashmir di Sialkot, dan beliau biasa di masjid yang terkenal pada waktu itu Maulun Salkoti. Akibat daripada tablik beliau, Hazrat Maulana Abdul Sahib mengatakan kepada kakek bahwa Hazrat Sahib bahwa Tuhan keluar untuk melaksanakan dia keluar untuk haji, namun karena sakit maka tidak bisa pergi haji. Dia mengatakan bahwa Hazrat Imam Mahdi sudah zahir, bahwa huzur sabda Hazrat Masih Maud bahwa perlu menerima Imam Mahdi. Maka Rasulullah SAW dari pihak jadi menyampaikan salam kepada Rasulullah merupakan kewajiban. Oleh karena itu datanglah bersama kami di Kadian. Maka orang suci itu mendawakan dirinya Nabiullah dan Imam Mahdi. Maka beliau pun datang ke Kadian, dan ketika kami sampai di Kadian maka di majelis Hazrat Masih Maud itu ada pertemuan di sana. Maka orang-orang bertanya di majelis itu dan huzur memberikan jawabannya. Maka beliau mengatakan, kakek mengatakan bahwa pertemuan ini adalah merupakan majlis para ulama. Kenapa saya tidak menyampaikan pertanyaan? Kalau beliau ini adalah Nabi Allah, maka akan diberikan kemampuan untuk menjawab. Maka dalam hatinya dia menanyakan sebuah pertanyaan di dalam hatinya, maka beliau mengatakan bahwa tanpa pertanyaannya itu saya terpikir oleh hati saya ingin mendapat jawaban dengan bimbingan. Maka saya ketika berpikir seperti itu, maka Hazrat Masih Maud alaihi wasallam bersabda bahwa sebagian orang sholat dan berhaji, namun dia tidak memperlakukan keluarga dengan baik. Bahkan hal ini sangat penting sekali. Maka saya mendapat jawabannya pertanyaan itu dalam hati saya, dan saya pun juga membeat, dan segera mertua saya itu mantu saya itu saya tulis surat kepadanya, dan tanah yang dia tidak belikan, sawah yang tidak belikan itu segera dia berikan jumlah tanahnya itu. Walhasil Dar Sahib itu beliau tamat kelas 5 dan beliau datang ke Kadian untuk memperoleh pendidikan, dan sudah tamat di Madrasah Ahmadiyah. Beliau pada tahun 38 beliau selesai pada tahun 2000. Beliau punya anak 2 laki 2 perempuan. Beliau mengatakan bahwa saya itu suara beliau sangat kena. Beliau mengatakan bahwa Hazrat Khalifatul Masih Tsani dalam keberadaan beliau diadakan jalsah, dan saya mendapat taufik untuk membaca nazam, bahwa nazim diperdengarkan nazam pada waktu 55 tahun ketika beliau menulis bahwa syair itu adalah bahwa anak yang sendiri di dalam, jadi berkenaan dengan Khalifatul Masih, bahwa anak yang sendiri di rumahnya dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika saya mengisyaratkan ke Allah Khalifatul Masih Tsani dan orang-orang yang di depannya, dan orang-orang itu mengucapkan nari takbir. Satu kali Hazrat Khalifatul Masih Tsani memperdengarkan peristiwa waktu itu bapak saya itu sakit di Kadian, dan
तो मैंने अर्ज की कि ये इस तरह वालिद साहब बीमार हैं, दवाई मंगवाई है, और फिर वापस गए, उनको दवाई दी। Bahkan dengan orang-orang Kashmir itu pun beliau punya ikatan yang kuat. Kemudian dia mengerjakan banyak pekerjaan jemaat, dan Khalifatul Masih Tsani banyak mengambil pekerjaan dari beliau, dan banyak ada majalah-majalah juga yang diterbitkan. Khalifatul Masih Tsani lah yang memberikan bimbingan, dan setelah menyelesaikan pendidikannya, maka walhasil inilah banyak beliau seorang yang sangat bagus sekali pendapat-pendapatnya, dan beliau mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran kepada beliau. Khalifatul Masih Tsani, Sayyid Abdul Syahid meriwayatkan bahwa Hazrat Khalifatul Masih Tsani pun juga menjadikan sebagai anggota surah, dan beliau selalu mengatakan untuk sholat, dan beliau mengatakan bahwa berapa waktu tiba untuk sholat. Jadi beliau banyak sekali memperdengarkan peristiwa-peristiwa beliau dengan Khalifah. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat beliau. Sebagaimana saya katakan bahwa 3 jenazah itu kita akan sholatkan setelah sholat Jumat. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.